Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa, sudah lama rasanya kita tidak mengisi konten YouTube Yapsil Ismail ini. Baiklah, saat ini saya akan mengisi lanjutan tentang taklim kita. Ya, saat ini kita beri judul taklim kita yaitu tentang orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat sakit pada seseorang yang lebih berat daripada sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawahnya, dan yang di bawahnya." Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, cobaannya akan ditambah. Dan jika agamanya lemah, cobaannya akan diringankan. Dan cobaan akan terus menimpa seorang hamba sampai ia berjalan di atas muka bumi tanpa memiliki dosa satu pun. Diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Hakim, dan Tirmizi. Ia berkata, hasan sahih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa ia masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Lalu berkata, "Siapakah orang yang paling berat cobaannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, lalu orang-orang saleh. Ada di antara mereka yang diuji dengan sakit bisul yang sampai membunuhnya. Dan sungguh seorang di antara mereka ada yang lebih senang menerima cobaan daripada seorang di antara kalian dalam menerima pemberian." Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Hakim. Dan ia berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sakit panas yang sangat tinggi. Beliau berkata, 'Sungguh sakitku sama dengan sakit dua orang lelaki dari kalian.' Aku berkata, 'Itu karena engkau mendapatkan dua pahala.'" Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Abdullah bin Huzaifah menceritakan dari bibinya Fatimah. Ia berkata, "Aku menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa wanita lain. Kami melihat wadah air yang digantungkan dan air itu menetesi beliau karena tingginya panas yang beliau derita. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar dia jauhkan penyakit ini darimu?' Beliau menjawab, 'Orang-orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu yang di bawah mereka, lalu yang di bawah mereka.'" Diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi Ayub alaihi salam juga diuji oleh Allah pada keluarganya, hartanya, dan tubuhnya. Lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, sehingga ia menjadi contoh keteladanan dalam kesabaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya, yaitu surat ke-21,
ayat 83 yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Allah Subhanahu wa taala juga memujinya dalam firman-Nya dalam surat Shad, yaitu surat ke-38 ayat 44, yang artinya, sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya saat semua orang menjauhinya setelah tubuhnya membusuk dan mereka mencapakannya tinggal di dekat tempat sampah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Namun ia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ia mengadukan keadaannya kepada Tuhannya dan mengangkat tangannya berdoa dengan penuh kerendahan hati, dan Tuhannya tidak pernah mengecewakannya. Allah keluarkan ia dari kesusahannya, dan Allah berikan jalan keluar dari bawah telapak kakinya. Dikatakan kepadanya dalam surat Shad, yaitu surat ke-38 ayat 42. Allah berfirman, yang artinya, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Ia pun bangkit dalam keadaan sembuh dari penyakitnya. Inilah yang dilakukan Allah kepada wali-walinya saat hati mereka bergantung hanya kepadanya. Dialah zat yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahannya. Demikian saja talim kita saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami keluarga besar Asosiasi Ruqyah Syar'iyah Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ayo kita jalin silaturahmi. Silakan di-share atau dibagi-bagikan. Semoga orang lain juga memperoleh manfaatnya. Jangan lupa di-subscribe juga channel Yabsud Ismailnya. Dan saya sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.